Assalamualaikum Soli dan Solihah SDS Mentari Arido Islamic School. Jumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Guru Indri. Kita hari ini akan belajar bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Pecahan, ada yang tahu? Apa ya fungsinya dalam kehidupan masyarakat Muslim? Fungsi pecahan ada pada besaran zakat yang diwajibkan kepada Muslim yang mampu dalam ekonomi, kepada orang yang berhak menerima. Perintah dan manfaat zakat ada pada surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Besaran zakat. Zakat fitrah 2,5 kg atau 3,5 liter. Zakat penghasilan 2,5% dari penghasilan. Nah, bilangan desimal dan persen kita temukan dari besaran zakat. Pecahan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk mengenal bentuk pecahan, juga cara mengubah pecahan. Oke, masih ingatkah kalian bentuk-bentuk pecahan? Kali ini kita akan membahas 4 bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal. 4. Persen. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ini adalah contohnya. 1/2, 2/5, 3/7, 11/2. Sebagai apakah 1 dan 2? 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. 2. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bagian pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contohnya 1/2. 1 adalah bilangan bulat. 1/2 adalah bilangan pecahan. Contoh lainnya 1/2, 2/3/2, 7/1/5. 3. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. 214,576. Ini contohnya ya. Oke, 2 menempati ratusan, 1 menempati puluhan, 4 menempati satuan, 5/10, 7/100, 6/1000. Contoh lainnya 25,3, 14,75, 90,325. 4. Persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah persen. 10%. Contohnya 10 sebagai pembilang, persen atau per 100 sebagai penyebutnya. 10%. Pecahan biasanya 10/100 disederhanakan menjadi 1/10. Contoh lainnya 15%, 28%,
90%. Oke, soli dan solihah, kita akan mengubah bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya 15/4. Jadikan ke pecahan campuran ya. Lihat, 15 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. 15 lebih besar dibanding 4. Maka kita akan bagi 15 dibagi 4. 4 kali berapa ya yang mendekati 15? Ya, 3. 3 dikali 4, 12. Kurangi 3. Oke, hasilnya adalah 3 sebagai hasil baginya merupakan bilangan bulat. 3 yang sisanya merupakan pembilang. Kemudian, siapa yang tahu 4 sebagai apa? Yap, penyebut. Jadi hasilnya adalah 3/4. Coba ingat kembali ya. Bilangan bulatnya berapa? 3. Pembilangnya 3. Penyebutnya adalah 4. Oke, 3/4. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya 3/4. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Langkah kedua. Hasil dari 4 kali 3 tambah dengan pembilangnya. Jadi 12 tambah 3 sama dengan 15. Hasilnya 15/4. 4 penyebutnya. Oke, jadi berapa hasilnya? 15/4. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh 1. Ini yang pembagiannya habis dibagi. 3/4. Ingat, 3 adalah pembilang, 4 penyebut. Kita tinggal membagi pembilang dengan penyebutnya. 3 dibagi 4. Kalau tidak bisa dibagi, maka kita akan tambahkan 0, jadi 30. Jangan lupa tambahkan 0, 30 dibagi 4 hasilnya 7 yang mendekati ya. 28. 30 dikurang 28 sama dengan 2. 2 bagi 4. Nah, kasih 0 jadi 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4, 20. Oke, 20 dikurang 20 hasilnya 0 yang habis dibagi. Jadi hasilnya adalah 0,75. 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh kedua. Ini pembagian yang tidak habis dibagi. Beda seperti yang tadi. 1/6. Sama ya. Pembilang dibagi penyebut. Oke. 1 dibagi 6. Angkanya lebih kecil ya yang dibagi. Oke, kita tambahkan 0. Jangan lupa dikasih 0, 10 bagi 6, yang terdekat adalah 1. 1 dikali 6 sama dengan, ya, 6. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Oke, tambahkan 0 karena 4 lebih kecil dibanding 6. 40 dibagi 6, hasilnya 6. 6 dikali 6, 36. Oke, 40 dikurang 36, 4. Tambahkan 0 kembali.
Hasilnya 6. 6 dikali 6, 36. Dikurangi terus, belum habis dibagi. Kalau belum habis dibagi, kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Oke, kalau angka 0 sampai 4, angkanya tidak dibulatkan, tetap. 5 sampai 9, angka dibulatkan ke atas. Jadi kalau 6, ya jadi hasilnya dibulatkan ke atas, 0,17. Jadi 1/6 pecahan desimalnya berapa? 0,17. Mengubah pecahan biasa ke persen. Contohnya 1/2. Persen adalah per 100. Oleh karena itu kita kalikan dengan 100%. Oke, pembilangnya. Kita kali dengan pembilang. 100 dibagi 2. 2 sebagai penyebut. 100 bagi 2 berapa? Ya, 50. Jadi hasilnya adalah 50%. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contohnya 0,3. Oke, lihat. Berapa angka yang ada di belakang koma? 1 angka. Kalau ada 1 angka di belakang koma, maka jawabannya adalah per 10. 3/10. 2,75. Lihat ada berapa angka di belakang koma? Ya, 2 angka. Hasilnya, kalau ada 2 angka di belakang koma, maka per 100, yaitu 275/100. 3,745. Lihat, ada berapa angka di belakang koma? Ya, betul, 3. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah per 1000. 3.745/1000. Oke, ingat kembali ya. Jadi, kalau ada 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan 3 angka di belakang koma, tahu ya berapa per berapa. Mengubah pecahan desimal ke persen. Contohnya 2,5 dikali 100%. Ya, persen. Caranya 25 dikali 100. Hasilnya 2500. Oh ya, ada koma. Hitung. Berapa angka di belakang koma? 1 angka. Oleh karena itu, kita tutup 1 angkanya. Menjadi 250%. 0,37 kali 100%. 37 dikali 100, yaitu 3.700%. Oke, kita hitung lagi berapa angka di belakang koma. Ya, 2. Tutup 2 angka dari angka belakang, yaitu 37% hasilnya. 0,125 dikali 100%. Ada yang tahu hasilnya? Hitung dulu, 125 kali 100, 12.500. Oke, kita tutup 3 angka dari belakang. Jadi, hasilnya 12,5%. Mengubah pecahan biasa ke persen. Contohnya 4/5. Oke, 5 sebagai penyebut jadikan ke 100 ya. Kali berapa? Oke, kali 20. Pembilang dikali 20, penyebut dikali 20. Jadi 80/100 atau 80%. Contoh selanjutnya. 5/8, bisakah 8 dijadikan 100? Kalau tidak bisa, maka 5 dibagi 8
menjadi 0,625. Oke, seperti tadi ya, desimal ke persen, kita tinggal kalikan 100%. Oke, 625 kali 100 menjadi 62.500. Berapa angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma, maka tutup. Menjadi 62,5%. Ingat kembali ya, ketika penyebut bisa menjadi 100, maka kalikan. Ketika penyebut tidak bisa menjadi 100, maka jadikan desimal. Sholi dan sholihah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nabi SAW bersabda, "Salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dia tidur setengah malam dan bangun sholat 1/3 malam. Kemudian tidur pada 1/6 malamnya. Dia puasa sehari dan tidak puasa sehari." Belajar konsep pecahan berarti kita berusaha untuk memahami hadis Nabi lebih baik. Sekian dari Ibu Guru Indri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.